Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita muliakan pengurus Masjid Paripurna Darul Aman yang dirahmati Allah. Yang saya muliakan para ulama, Bapak Imam Sedi Pandai yang hadir. Yang saya hormati, yang saya banggakan Bapak Ibu-ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dengan izin Allah kita masih dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan kita menuju tempat yang paling terbaik di muka bumi. Tempat di mana orang duduk dikasih pahala. Tempat di mana orang berdiskusi dikasih pahala. Tempat orang istirahat melepas capek dikasih pahala. Inilah masjid. Kalau kita letih istirahat di rumah biasa-biasa. Apalagi letih istirahatnya di kedai kopi ya Pak. Tak dapat pahalanya. Kita capek istirahatnya di masjid dikasih pahala. Ini saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu semuanya lagi sedang capek. Lagi penat sehari bekerja. Lalu sholat berjamaah disambung majelis kajian kita. Kalau disuruh milih sekarang ini Pak, enak baring di rumah. Jelang isya ya kan. Tapi karena ini kebutuhan rohani kita, maka letih pun kita datang kemari untuk mendapatkan kebaikan pahala dari Allah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sambil jalan kita mengkaji tentang hukum-hukum yang ada di dalam agama kita. Kemarin kita membahas tentang kajian fikih klasik. Temanya adalah sunnah-sunnah hayat di dalam sholat. Kalau tidak salah sudah selesai sunnah hayat itu. Sunnah yang ketika tidak dikerjakan dia tidak harus diganti dengan sujud sahwi. Di antaranya apa? Doa iftitah, bacaan takbir intikal, lalu kemudian salam terakhir, dan masih banyak karena dia 15 jumlahnya. Salam terakhir. Salam terakhir itu tidak dibaca juga enggak apa-apa. Karena dia sunnah hayat. Tapi lumrahnya dibaca. Salam ke kanan itu sampai wa barakatuh. Salam ke kiri itu cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebagian ulama mengatakan salam pertama sama salam kedua sama aja. Bacanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ke kirinya juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama kita membedakan salam pertama itu sampai selesai wa barakatuh, salam ke kiri itu cuma sampai warahmatullah. Makanya kita terdengar imam itu kalau salam begitu Pak. Assalamualaikum warahmatullah. Yang ke kanan itu wa barakatuhnya dia pelankan aja. Yang ke kiri assalamualaikum warahmatullah. Itu tidak ada wa barakatuh ya. Nah, jadi itu sunnah hayat. Ini mereview ya Pak, mereview yang 2 bulan yang lalu. Karena bulan kemarin kita tak ngaji, ada MTQ kan Pak. Nah, jadi saya menunggu WA juga, kok tidak ada WA. Saya tengok di
FB. Rupanya MTQ di Darul Aman. Untung saya tak datang. Sebab datang saya jadi peserta MTQ lagi. Nah, jadi Bapak, sebatas mana salam tuh? Menengok ke kanan ke kiri itu sebatas mana? Nah, itu sebatas pundak saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Batas pundak aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Pundak kita. Jadi jangan ke belakang. Nanti kalau ke belakang absen orang. Oh, si Anu tak datang, si Anu tak hadir. Jadi salam itu cuma sebatas pundak aja. Ya Pak, soal orang tak datang belakang urusan dia. Nah, jadi itu kajian kita 2 bulan yang lalu. Lalu fikih itu kan berkembang, Pak. Ada fikih yang kajiannya fikih kontemporer. Kalau fikih kontemporer itu termasuk di dalam bahsul masail. Bahsul masail. Induknya ada di fikih klasik. Tapi kemudian hari ini muncul problem baru yang mirip sama itu. Contohnya apa? Memegang Al-Quran bagi orang yang tidak bersuci. Itu kan klasik, Pak. Sejak dulu adanya kan. La yamassuhu illal mutahharun. Tanzilun mir rabbil alamin. Tak boleh megang Quran ini kecuali dalam keadaan suci. Kenapa? Karena dia milik Allah, turun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kan muncul problem, Pak. Bagaimana hukum memegang HP yang HP itu ada Qur'annya? Itu kan bahasannya bahsul masail jadi. Artinya apa? Bahasan itu dianalogikan kepada Al-Qur'an yang bentuknya mushaf. Apakah Al-Qur'an yang di dalam HP itu kita sebut bukan mushaf? Kan tetap mushaf juga, Pak. Karena mushaf itu kan ada bentuknya seperti zaman Rasul, ditulis di pelepah, ditulis di tulang, ditulis di kulit, ditulis di daun. Itu mushaf juga zaman Rasulullah. Lalu kemudian berubah seiring dengan perkembangan zaman. Di zaman Utsman bin Affan dipindahkan bentuknya dalam kertas, masih dalam bentuk tinta yang sederhana. Lalu kemudian hari ini dicetak, canggih lagi, pakai bunga-bunga, pakai hiasan segala macam, bisa ditulis nama kita di sini. Bahkan ada Al-Quran wakaf itu bisa ditempah nama kita ya Pak. Banyak adik-adik, teman-teman, saudara kita, kalau ada majlis taklim datang dia tuh, apa namanya, membuat Quran infak, sedekah, wakaf Al-Quran di daerah-daerah terpencil. Bisa dibuat nama kita siapa yang wakaf. Artinya apa? Berkembang. Nah, hari ini Al-Quran ada di HP dalam bentuk elektronik. Apakah kita tak menyebutnya Al-Quran? Kan itu masalahnya. Kalau kita tidak menyebut bahwa yang di dalam HP itu bukan Al-Quran, maka perlakuannya pasti berbeda dengan mushaf ini. Tapi kalau kita mengatakan bahwa Al-Quran yang di dalam HP itu juga adalah mushaf, maka perlakuannya sama dengan Al-Quran dalam bentuk mushaf. Nah, itu problem kita hari ini. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama yang akan kita kaji, ini HP ini kan dalam bahasa Arabnya al-jawwal. Al-jawwal. Jawwal itu apa? Benda yang bisa dibawa kemana-mana. Itu jawwal. Makanya ada saudara-saudara kita hari ini yang urut 3-4 hari, seminggu, 10 hari, namanya jaulah. Nah, gitu kan Pak? Jaulah itu apa artinya? Jalan-jalan kemana-mana, keliling-keliling. Itu jaulah namanya. Nah, ini bisa dibawa keliling-keliling. Namanya al-jawwal. Dulu seingat saya, dalam konteks yang paling sederhana, HP itu kan hanya sekedar alat komunikasi, Pak. Tak ada kaitannya dengan Al-Quran. Pada zaman-zaman awal dulu, Pak, awal-awal tahun 2000, HP itu kan alat komunikasi. Tidak ada tuntutan memegang HP dalam keadaan bersuci kan gitu, Pak. Karena dia cuma sarana. Sarana. Nah, kalau dia sarana, maka dia tidak ada hukum di dalam situ. Artinya dia mubah saja kan, Pak. Hukumnya mubah.
ketika dia menjadi sarana ibadah. Nah, ini yang jadi problem kita hari ini. Nah, apakah sarana ibadah itu menjadi syarat sahnya ibadah, atau sarana ibadah hanya menjadi pelengkap dalam ibadah? Nah, kita sepakati dulu, Pak. Sarana ibadah itu pelengkap atau menjadi syarat sahnya? Sarana ibadah itu pelengkap kan, Pak? Mikrofon ini sarana ibadah nih, Pak. Kalau tidak ada, ini sholat tetap berjalan. Ya, ini sah juga sholatnya itu. Ini asalnya ini sarana ibadah. Ini apa namanya, karpet yang seperti ini sarana ibadah nih. Zaman dulu mana ada. Jadi jangan ada masjid tak pakai karpet tidak sah sholatnya, ada begitu. Ya Pak, zaman Nabi itu batu cuma lantainya kerikil. Makanya kemudian bahasan tadi malam saya di satu masjid ngaji itu. Bagaimana kalau di masjid atau di tempat kita sholat ada najis tapi kita beralas. Beralas, kita berdiri di atas najis tapi di atas alas gitu. Nah, itu dibahas tadi malam bahasan kami di satu masjid. Karena di masjid itu satu pekan sekali Pak saya, Rabu malam Kamis di situ setiap pekan. Nah, jadi bahasanya memang sampai yang kecil-kecil itu. Sampai boleh tidak sholat pakai sendal? Ya kan Pak? Nah, ada tidak dibahas sholat pakai sendal? Jadi Bapak Ibu, sholat pakai sendal itu, pertama, sendal itu dalam bentuk malbus atau ghairu malbus. Kalau sendal itu dalam bentuk malbus, maka dia tak boleh dipakai dalam sholat. Tapi kalau ghairu malbus, maka boleh. Malbus itu apa Pak? Dipakai di sarung. Disarungkan ke kaki. Maka dia jadi malbus, jadi pakaian. Kalau dia jadi pakaian, ketika tapak sendal itu ada najis, maka tak sah sholatnya. Karena dia ada najis. Karena dia jadi pakaian. Tapi kalau ghairu malbus, maka sahnya. Macam mana ghairu malbus? Sendal itu dipijak. Tidak dipakai. Tapi jadi alas, dipijak. Kayak kita sekarang sholat nih Pak, di bawah sejadah kita ada kotoran. Ada ayam, katakan begitu. Kita sholat di atasnya. Sah tak sholat kita? Sah. Karena dia bukan malbus, bukan pakaian. Nah, itu bahasannya seperti itu dalam fikih. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau memang tempat kita itu bernajis, lalu kita ingin sholat di atasnya, ya teorinya teori malbus tadi itu. Kalau dia malbus, maka tak sah sholatnya. Kalau ghairu malbus, sah dia sholatnya. Nah, jadi itu sedikit keluar dari tema kita. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan persoalan HP ini tadi, HP ini adalah sarana. Jadi bukan syarat ibadah, tapi sarana. Al-Quran ini sarana Pak untuk ibadah. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita batal memegang Al-Quran boleh? Enggak boleh. Lalu kalau ketika batal kita memegang HP, yang HP kita ada fitur Al-Qurannya, kasusnya macam mana? Rata-rata bapak-bapak kan Al-Quran di HP-nya punya fitur Al-Quran kan? Rata-rata Pak kita ini. Anda, walaupun tua kita ini kan canggih-canggih juga kita ini kan Pak. Enggaklah buta-buta kali dengan teknologi ya kan bisa ya. Masih bisa lah kita buka HP itu, buka kitab, buka apa. Kalau bapak mau buka kitab ya bukalah pustaka apa namanya itu, Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah itu isinya Pak puluhan ribu kitab di dalamnya. Maktabah Syamilah. Cuma dia bahasanya bahasa Arab gundul semua Pak. Saya pun tak pandai baca ya. Bukanya pandai saya. Baca yang tak tahu. Gundul Pak. Gimana lah. Sedangkan yang pakai baris ya Pak, yang kita baca ya Pak, yang pakai gundul, menerjemahkannya pula lagi, wah sulitnya gitu. Habis waktu kita Pak. Nah, jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau di dalam HP kita itu fitur Al-Qurannya lebih besar daripada fitur yang lain, maka wajib kita bersuci ketika memegang HP itu. Sama ada HP-nya tertutup atau HP-nya sedang terbuka. Sama ada HP-nya lagi off atau lagi on. Kalau fiturnya lebih besar dari yang lain. Artinya apa? HP itu sudah dominan dia menjadi Al-Quran.
Jadi Al-Quran ini Pak, begini, kan tidak terbuka kan? Kan sedang tak terbuka. Nah, sedang tak terbuka, maka wajib bersuci. Apa sebab? Karena ini dominan Al-Quran. Padahal di sini ini ada yang bukan Al-Quran. Ada Pak ini yang bukan Al-Quran. Ini bukan Al-Quran. Ini bukan Al-Quran nih. Makanya kemudian nanti muncul perdebatan ulama, Pak. Apa perdebatannya? Memegang Al-Quran yang pakai sampul seperti ini boleh enggak pada situasi kita batal? Ini bersampul, beralas. Boleh enggak? Kan gitu, Pak. Kata Imam Hanafi boleh, karena dia beralas. Ini alas. Kata Imam Hanafi boleh. Megang ini boleh, kata Imam Hanafi. Ini boleh, karena ini bukan Al-Quran. Ini yang putih ini. Ini bukan Al-Quran. Antara baris huruf sama huruf ini kan ada di putih tengah nih, spasi. Itu tidak batal kalau tidak dosa kalau dipegang, tidak memerlukan wudu. Tapi kalau yang dipegang tulisannya itu baru memerlukan wudu. Kata Imam Hanafi. Ini problem nih, Pak. Problem. Kata Imam Syafi'i tak begitu. Kata Imam Syafi'i, kalau kulitnya itu berbentuk jilid, nempel dia di sini, maka dia bukan alas. Dia bagian dari Al-Quran. Maka memegangnya wajib bersuci. Tapi kalau ada alas yang bisa dicopot, baju, sampul. Sampulnya, kalau dia bersampul, sama dengan orang batal memegang Al-Quran beralas sapu tangan atau beralas kain. Maka jawabnya boleh. Jawabnya boleh. Nah, kalau ini persoalannya boleh, kembali kita ke HP. Kembali ke HP. HP ini kalau dominan dia Al-Quran, lalu kemudian dia pakai casing. Pakai casing, pakai baju. Kalau bajunya bisa dibuka, maka dia tidak terlarang atau boleh memegang HP dalam kondisi seperti ini. Walaupun dia sedang terbuka. Terbuka HP saya ini. Memegang ini boleh. Kenapa? Karena ini bisa dibuka casingnya. Yang tak boleh mana? Yang tulisannya. Ketika saya memegang kacanya, maka tak boleh. Karena itu Al-Qurannya. Ya kan, Pak? Itu Al-Qurannya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau dominannya di sini nih Al-Quran, maka diwajibkan berwudu. Kalau dia tak berwudu, andai kata dia bercasing, maka boleh dibuka. Boleh dipegang Al-Qurannya. Tapi kalau di HP itu tidak dominan Al-Quran, tak dominan dia Al-Quran, maka tidak ada syarat berwudu untuk memegang HP itu. Tapi kalau terbuka dia, Pak, sedang on dia, maka memegang layarnya itu yang tak boleh itu. Yang haramnya itu memegang layarnya, karena yang jadi Al-Quran itu adalah layarnya itu. Sama dengan ini tadi. Sama dengan ini. Jadi kalau ini kulitnya terpisah, maka dia tidak apa-apa. Tapi kalau dia lengket seperti ini, maka dia harus bersuci. Nah, begitu juga perlakuan pada HP itu. Jadi kita tidak membahas, tidak membenturkan antara pendapat ulama yang tadi itu, Pak. Kalau Imam Hanafi, ini boleh dipegang. Nih, karena ini bukan Quran. Yang Quran itu yang ini, yang bertulis. Yang ini tak boleh nih dipegang. Kalau baju orang batal. Kalau Imam Syafi'i, tak boleh semuanya. Kecuali ada sampul yang terpisah sama ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itu persoalan pertama. Haruskah orang memegang HP dalam keadaan berwudu pada saat HP-nya itu ada fitur Al-Quran? Di besok kalau mana tahu anak kita, cucu kita bertanya, Bapak bisalah menjelaskan secara garis besarnya. Satu. Yang kedua, boleh enggak HP yang punya fitur Al-Quran dibawa ke WC? Dibawa ke kamar mandi. Ya kan, Pak? Masalah kan? Karena kita ketika ke kamar mandi, mana ada HP ditaruh di luar. Ya, Pak? Dibawa aja kadang hilang ya, Pak? Apalagi ditaruh di
di luar. HP-nya mahal pula lagi ya Pak. Sedangkan HP murah aja hilang, apalagi HP mahal, ya kan? Jadi sekarang ini Bapak Ibu, kadang-kadang tempat ibadah masjid itu juga bukan tempat yang aman. Kadang-kadang nyatanya sendal juga masih hilang. Berarti masjid belum tempat yang aman, ya kan Pak? Kemarin saya tengok di Sibolga ya Pak, ada orang numpang tidur dipukuli sampai mati. Mati Pak, coba dipukuli di masjid mati. Padahal dia mahasiswa anak yatim, numpang istirahat kena uangnya tinggal 10.000. Mau nginap di mana dia? Akhirnya dia cari tempat yang paling aman. Tempat yang paling aman bagi orang Islam itu mana? Masjid kan Pak? Nyatanya bagi dia tak aman Pak, dipukuli Pak sampai mati. Coba. Jadi kadang-kadang belum ada jaminan juga ya Pak, masjid ini baik tempat yang aman. Tapi kita yakin bahwa yang salah bukan masjidnya ya Pak, yang salah umatnya. Makanya perlu juga, mana tahu di Darul Aman ini nanti harus dibuatkan satu ruangan tempat istirahat bagi musafir. Jadi kalau dia nak tidur di situ, tidurlah di situ ya Pak. Nak 3 hari lah jadi tidur di situ. Karena dia musafir, silakanlah. Ya paling tidak dia aman di situ. Kalau tidur di situ kan tak dicurigai orang ya Pak. Yang dicurigai itu kan tuh yang tong-tong besi itu. Itu yang curiga. Juga dah di dekat-dekat orang itu curiga kita. Nah jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah. Bagaimana caranya ketika kita membawa HP yang fiturnya Al-Quran ke dalam WC, ke dalam kamar mandi. Nah, merujuk kepada bahasan sebelumnya. Apa bahasan sebelumnya? Boleh tidak membawa tulisan Al-Quran atau membawa Al-Quran ke dalam kamar mandi? Bahas Pak, itu di dalam fikih klasik dibahas. Yang dibahas bukan HP-nya. Boleh tidak membawa tulisan ayat-ayat Al-Quran atau Al-Quran ke dalam kamar mandi? Itu bahasan para ulama dulu. Maka hampir sepakat Pak. Semua ulama itu hampir sepakat. Hampirnya begini. Kalau tidak ada jaminan keamanan bagi Al-Quran ketika ditaruh di luar, maka Al-Quran boleh dibawa ke kamar mandi. Kalau tak ada jaminan keamanan. Kenapa dulu Al-Quran ini kan langka dulu Pak. Al-Quran ini langka. Jadi kalau ditaruh di luar banyak orang mau. Jadi kalau ditaruh di luar takut hilang, maka dibawa ke dalam tidak apa-apa. Kenapa? Urusannya adalah musyaqqah. Keadaannya terpaksa, Pak. Yang tak boleh itu apa? Di dalam kamar mandi tidak boleh membuka. Jadi sekedar membawa boleh untuk apa? Untuk keselamatan dia supaya tidak hilang. Kalau kita khawatir akan hilang, dibawalah ke kamar mandi. Yang menjadi persoalan, mananya ke kamar mandi yang dilarang bawa Al-Quran? Membuka Al-Qurannya. Nah, sekarang oke, kita tak bawa Al-Quran ke dalam kamar mandi. Rupanya di saku kita ada kertas yang tulisannya ayat Al-Quran. Nah, boleh tidak dibawa ke kamar mandi? Sama Pak jawabannya dengan ini tadi. Boleh dia dibawa ke kamar mandi selama di kamar mandi tidak dibuka. Kalau dibuka itu yang terlarang dia, itu yang tak boleh. Nah, problemnya sekarang muncul di HP. Muncul di HP. Bagaimana tentang HP itu? Boleh enggak HP itu yang ada fitur Al-Quran lalu kemudian dibawa ke dalam kamar mandi? Jawabannya boleh Pak, HP itu dibawa ke kamar mandi sekalipun di dalam ada fitur Al-Quran. Dengan catatan tidak dibuka fitur Al-Quran di dalam kamar mandi. Pak Ustaz kadang-kadang dia terbuka sendiri, macam mana Pak Ustaz gitu, ya kan? Ya kalau terbuka sendiri kan tak sengaja barangnya Pak. Sama dengan kita bawa Al-Quran sampai di kamar mandi kena angin, terbuka dia kan Pak. Ya itu biasa-biasa aja. Namanya bukan perkara yang disengaja. Jadi kalau dibawa HP ke dalam terlalu kemudian dia terbuka sendiri, ya tidak menjadi masalah bagi kita yang membawa HP ke dalam kamar mandi itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itu dulu kajian kita. Ada yang mau ditanya? Baik, bagi Bapak Ibu yang bertanya terkait cerita ini, silakan.
Ibu-ibu ada Bu? Tak ada Bu? Pak? Tak ada ya Pak. Kajian ini kajian, bukan kajian sulit nih Pak. Ini kajian biasa-biasa aja. Atau di luar tema ini kalau ada yang ditanya ya nggak apa-apa. Ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Saya di luar tema tapi mungkin masalah mazhab itu. Ada 4 mazhab itu. Apakah pendapat mazhab itu semuanya diterima oleh Allah atau sah? Karena bingung juga Ustaz. Hambali mengatakan begini, Syafi'i mengatakan begini. Ini bagaimana tadi? Kamu pendapat yang berbeda. Juga seperti sholat gitu ya, tidak pakai apa namanya? Kunut. Kunut ya. Ada tempat lain yang kunut sih, bisa gitu. Kita sholat. Nah gimana kalau kita mengikuti mazhab itu diakui dan sah? Bagaimana Ustaz? Ya. Itu juga. Pendapatnya berbeda. Baik. Tapi dia sama-sama diterima diakui oleh Allah. Ya. Terima kasih Ustaz. Baik. Sama. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Istilah mazhab itu munculnya kan belakangan. Di zaman Rasulullah itu tak ada mazhab itu, Pak. Mazhab itu tak ada. Zaman Rasulullah mana ada mazhab? Orang mengacunya pada Rasulullah. Mengacunya pada Rasulullah. Jadi apa namanya itu? Contoh barang itu ada gitu. Kita sekarang contoh barangnya ada tapi tak nampak. Itu masalahnya. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa muncul mazhab? Karena memang berbeda-beda Pak. Gini saya katakan, kenapa muncul mazhab? Karena memang Nabi itu di dalam beribadah itu kadang-kadang berbeda Pak. Kadang beda. Saya kasih contoh gini. Satu ketika Nabi dari iktidal ke sujud itu menggunakan lutut dulu baru tangan. Turunnya itu pakai lutut dulu baru tangan. Pada ketika yang lain sahabat nampak Nabi itu turun tangan dulu baru lutut. Sahabat itu Pak beribadah sesuai dengan apa yang dia tengok. Andai kata saya ketika itu nengok Nabi sholat itu turunnya pakai lutut dulu baru pakai tangan, maka saya akan beramal sesuai dengan apa yang saya tengok. Di lain waktu Nabi itu turunnya pakai tangan dulu baru pakai lutut. Yang nengok orang lain. Orang lain itu akan beramal sesuai dengan apa yang dia tengok. Dari sisi ini kan muncul perbedaan tuh Pak. Sisi ini muncul perbedaan. Kenapa Nabi kok melakukan itu? Ini perlu dikaji, Pak. Perlu dikaji. Kajiannya apa? Satu, kita aja lah, Pak. Kita aja lah sendiri sekarang. Ini kan merasakan kita nih. Dulu ketika kita masih kuat, itu kalau turun, itu kan lutut dulu, Pak. Lutut dulu baru tangan. Karena posisi badan kita masih kuat. Kalau sekarang mau lutut dulu, itu payah, Pak. Maka kemudian tangan dulu. Artinya apa? Faktor usia itu menentukan gerak sholat itu menjadi berubah. Nah, contoh kedua. Sahabat melihat Rasulullah itu ketika berdiri dari bawah, itu tidak pegangan, Pak. Tidak bertumpuan. Tidak bertumpuan. Artinya, dari tahiyat itu berdiri langsung aja ke atas. Itu nggak ada tumpuan tangan, nggak ada. Tapi ketika Nabi udah mulai berusia tua, maka dia bertumpuan, karena tak kuatlah dia membawa badan. Nah, sahabat itu melakukan ibadah sesuai dengan apa yang dia tengok. Artinya apa? Perbuatan Nabi di dalam sholat itu adalah kondisi fisik. Kondisi fisik beliau. Itu yang menjadi gambaran kita di dalam sholat. Ulama Syafi'i mengambil hadis ini, katakan begitu. Ulama Syafi'i kan mengambil hadisnya mendulukan lutut daripada tangan. Kan itu yang diambil oleh Syafi'i. Kalau ulama mazhab lain mengambil tangan dulu baru lutut. Kan itu yang diambil. Nah, kenapa kemudian ini terjadi? Karena hadisnya memang dua, Pak. Hadisnya dua. Sahabat dulu di zaman Rasul
juga sholatnya begitu. Ada yang melihatnya pakai lutut dulu, ya pakai lutut dulu. Ada yang melihat pakai tangan, ya pakai tangan dulu. Artinya apa? Perbedaan itu sudah ada sejak dulu, cuma tak disebut mazhab. Kenapa? Karena contohnya Nabi. Sekarang kenapa kemudian muncul ada istilah mazhab? Karena hadis ini yang membawa Syafi'i, hadis ini yang membawa selain Syafi'i, sehingga terjadilah perbedaan itu. Pertanyaan Bapak kan tadi, apa ya benar semua mazhab itu? Kan itu tuh, ya Pak. Nah, insya Allah mazhab yang 4 ini Pak, ini diakui. Kenapa? Karena semua mazhab yang 4 ini mengacu pada Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah, ya Pak. Saya punya fikih 5 mazhab. Ada istilah fikih 5 mazhab Pak. Mazhab kelima itu mazhab Abu Ja'far. Mazhab Abu Ja'far itu saya baca, banyak memang benarnya, banyak miripnya sama kita, tapi banyak juga tak miripnya. Ketika saya tengok mazhab Ja'fariyah itu Pak, rupanya ini mazhabnya orang Syiah. Mazhab orang Syiah. Jadi mazhab Syiah ini kita nggak pakai Pak. Saya punya fikihnya, fikih 5 mazhab itu. Padahal kitab yang diakui mazhab itu cuma 4. Fikih 4 mazhab. Lalu kemudian muncul fikih 5 mazhab. Rupanya mazhab Syiah masuk ke dalamnya Pak. Tapi ya nggak apa-apalah, itu sebagai apa namanya, sebagai tambahan pengetahuan kita saja. Nah jadi Bapak, apakah mazhab itu benar? Saya sampaikan mazhab itu benar. Apakah kita hari ini harus bermazhab? Jawabnya iya. Kenapa kita harus bermazhab? Karena kita tak faham dengan Al-Quran, tak faham dengan hadis. Maka kita hari ini meniru apa yang dipahamkan oleh ulama yang dulu, yang kompetensi ulamanya itu diakui oleh dunia. Maka kita mengakui. Rujuknya pasti kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah jadi Bapak, kalau kita paham semua hari ini tentang mazhab, kita boleh kok pindah mazhab tuh. Salat subuhnya pakai Syafi'i, zuhurnya pakai Hambali, asarnya pakai Maliki, maghribnya pakai Hanafi. Boleh Pak, boleh kita pindah mazhab. Yang tak boleh itu dalam satu ibadah itu bertahalud, itu yang tak boleh. Tak boleh dia. Dalam satu salat subuh, lalu ada 2 perangai di situ. Perangai Syafi'i sama perangai Hanafi, katakanlah begitu. Maka itu tak boleh. Contohnya perangai itu apa? Syafi'i membaca Fatihah dengan bismillah. Hanafi baca Fatihah dengan bismillah, tapi bismillahnya enggak kuat. Ujung dari Hanafi dia tak baca kunut. Lalu ada imam yang baca bismillahnya sirri, tapi dia pakai kunut. Ah, itu nyampur tuh Pak. Itu nyampur tuh. Jadi bajunya baju Hanafi, celananya celana Syafi'i. Nah, itu nyampur. Tahallud namanya Pak. Itu tahallud yang tak boleh. Jadi kalau mau kunut, maka resikonya bismillah pada Fatihah harus jahar. Karena tuntutannya seperti itu. Nah Pak? Nah Pak ya? Nah, masih ada? Ibu? Ibu serius tak ngantuk? Kedua-duanya. Harusnya ibu tuh ngumpul gitu. Bisa. Ya Bu. Ibu saling kenal kan? Kenal kan? Nah, saya pikir tak kenal. Nah, jadi Bapak Ibu ini muliakan Allah SWT. Kalau tak ada yang tanya, kita lanjutkan. Tak ada yang tanya, kita lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu ini muliakan Allah. Persoalan HP ini tadi dalam sholat. Nah, masalah yang kemudian muncul adalah, boleh tidak dalam sholat itu membuka Al-Quran? Hari ini kan banyak Pak, sedang sholat buka HP kan? Kenapa? Karena dipaksa. Dipaksa apa? Dipaksa harus membaca ayat yang keren, supaya nampak bahwa kita keren, padahal kita bukan keren. Akhirnya dibuka Al-Quran atau dibuka HP. Pernah nengok Pak? Jadi imam buka HP, atau jadi imam pakai ini, dibuka Al-Quran. Pernah kan? Nah, kan dibahas tuh Pak. Itu bahasan Pak, bahasan ulama-ulama kita. Ini bahasanya kontemporer Pak, zaman sekarang. Zaman sahabat mana ada sahabat pakai buka Al-Quran? Nggak ada Pak. Al-Qurannya cuma
dikumpulkan dalam ikatan, ya kan Pak? Nah, munculnya kan sekarang nih Pak. Sekarang munculnya. Munculnya persoalan itu bagi orang-orang yang ketika sholat membuka Al-Quran, ada beberapa pihak. Satu pihak mengatakan boleh, satu pihak mengatakan makruh, satu pihak mengatakan nggak boleh. Kata yang mengatakan boleh, syaratnya adalah dia adalah orang yang hafal. Orang yang hafal boleh memegang Al-Quran ketika sholat. Tapi orang yang tak hafal tak boleh memegang Al-Quran ketika sholat. Saya pikir pendapatnya agak terbalik ini Pak. Harusnya yang boleh itu yang tak hafal Al-Quran kan. Nah ini terbalik pendapat nih. Saya baca kitab nih, kenapa pula pendapat orang ini terbalik gitu. Harusnya yang boleh itu yang tak hafal Al-Quran boleh membuka Al-Quran ketika sholat. Bagi yang tidak hafal, bagi yang hafal ya janganlah, namanya juga hafal, ngapain buka Al-Quran kan gitu. Rupanya tak begitu Pak. Ulama itu malah bagi yang hafal Al-Quran boleh dia membuka Al-Quran, bagi yang tak hafal tak boleh. Terus kalau yang tak hafal apa yang nak dibaca? Nah sekarang tuh kita tinggalkan yang itu tuh, karena saya juga nggak paham. Ya Pak, Bapak paham? Kan nggak paham kan? Sama dengan saya, kenapa bisa terbalik ya kan? Nah, lalu ada yang mengatakan boleh. Kenapa boleh? Karena yang dibaca Al-Quran. Dalam mazhab yang mengatakan boleh itu ada dua cara. Yang pertama, Al-Quran itu tidak sengaja, artinya memang sudah terletak di depan. Di depan itu ada tempat Al-Quran yang bisa dibuka. Pada saat dia rakaat pertama buka halaman ini, rakaat kedua dia buka halaman ini. Selesai nanti dia salam, baru dia buka halaman berikutnya. Artinya dia membuka lembaran Al-Quran tidak dalam keadaan sholat. Kalau tempatnya sudah disediakan berarti dia tidak menyengaja untuk itu. Jawabnya boleh. Tapi kalau sengaja dia membuat tempat itu untuk dia, maka itu tidak boleh. Tak boleh dia. Nah, ulama yang mengatakan ini, sedang sholat membuka ini, sedang sholat membaca ini, dia tidak boleh. Kenapa? Karena melakukan gerakan. Satu. Imam Syafi'i berpendapat, Imam Syafi'i tidak mengatakan boleh. Kenapa? Karena terjadi beberapa gerakan. Gerakan membuka lembaran, gerakan menaruhkan Al-Quran. Pada saat sujud Al-Quran harus ditaruh Pak. Pada saat sujud Al-Quran ditaruh. Ketika ditaruh jangan-jangan nutup. Ya kan? Nanti kita mau berdiri berikutnya ngambil lagi. Ngambil lagi jangan-jangan tertutup. Tertutup dibuka. Dibuka tidak pula pada halaman tadi. Tentu mencari. Nah, pekerjaan yang mencari ini yang menurut Syafi'i tidak boleh. Kenapa? Karena terjadi gerakan yang banyak. Gerakan yang banyak itu membatalkan sholat. Jadi kalau begitu, kembali kepada poin yang paling penting, sholatlah dengan apa yang kita hafal. Kalau hari ini ada orang sholat bawa HP, bawa Quran, biarkan aja lah. Tak usah didebat lagi. Ya Pak, itu pula lah pengetahuan dia ya kan. Nah, supaya apa? Supaya nampak keren aja Pak. Yang dibaca tuh ayat-ayat yang orang belakang tak tahu. Ya kan? Jadi kalau tidak hafiz, ya sudahlah, padakan aja lah dengan yang dia hafal ya Pak. Nah, hafiznya juz 30, juz 30 tuh aja lah baca. Jangan nak juz 30 juz pula nak dibaca. Ya kan? Nah, kenapa? Karena di dalam sholat itu tidak ada tuntutan untuk menghatamkan Al-Quran. Ada enggak Pak? Tidak ada kan? Tidak ada di dalam sholat itu tuntutan untuk khatam Al-Quran di dalam membaca suratnya. Enggak ada Pak. Dalam sholat tarawih juga enggak ada. Tidak ada. Tapi ada ulama yang membolehkan membuka mushaf ketika sholat sunnah. Ada. Nah, itulah mungkin yang dipakai oleh saudara-saudara kita itu ketika imam tarawih dibukalah Al-Quran.
Ya Pak, dipegang Al-Quran kecil tuh, nanti taruhkan, nanti pegang lagi. Ya, mungkin itulah pahamnya berdasarkan pengetahuan dari para ulama-ulama kita. Masih ada Pak yang mau ditanya? Masih ada waktu banyak lagi tuh, masih ada 5 menit, 4 menit. Dah, enggak ada. Enggak ada, kita tutup. Ya Pak. Terima kasih Ustaz. Dengan akhir zaman ini Pak Ustaz, kan banyak yang menggunakan sunnah rasul. Sunnah rasul itu memang apa yang dikatakan rasul. Dan kondisi sekarang kadang-kadang istilahnya terjadi perubahan zaman. Salah satu contoh poligami. Kadang-kadang ada yang mengambil poligami itu jadi ibadah. Padahal kalau kita lihat zaman sekarang itu, maaf ya Ustaz, ini banyak mudarat ya. Terjadi pertikaian pendapat antara perempuan. Tapi kadang-kadang yang laki-laki jadi ibadah. Nah itu ada hal-hal sulit. Salah satu contoh, jadi kan ada sunnah rasul itu kadang-kadang istilahnya tak mungkin kita ikuti semua. Sekarang kan ada yang mengatakan sunnah rasul. Ya kadang-kadang kita contohnya yang wajibnya sulit dalam sholat wajib misalnya di masjid betul lagi ya. Nah kemana itu? Kalau saya punya apa ini? Ya kadang-kadang banyak yang mengajarkan jelas gitu. Ya. Nah, saya tak paham juga ada ya seperti korban kan harus itu kan kesalahan atau kita Al-Qurannya banyak kita lakukan. Saya mau pendapat dengan akhir zaman ini terjadi dia pengetahuannya. Baik. Terima kasih Ustaz. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha mastata'tum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah semampumu. Ayat itu berkaitan dengan mengerjakan perkara-perkara yang sunnah. Perkara yang sunnah itu kerjakan sesuai dengan kemampuan. Kalau yang wajib standarnya pasti semuanya. Kalau yang sunnah sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau yang sunnah itu tak bisa dikerjakan, maka hukumnya tidak apa-apa. Kalau dikerjakan berpahala, kalau tak dikerjakan tak apa-apa. Maka poligami itu sunnah yang ada intriknya, Pak. Ada intrik hukum di situ. Intrik hukumnya apa? Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu khawatir untuk tidak adil, satu aja. Maka kemudian menjadikan satu istri menjadi solehah jauh lebih baik daripada menyelamatkan 3 perempuan yang tidak bersuami. Paham kan, Pak? Menjadikan satu istri kita menjadi perempuan solehah jauh lebih baik daripada menyelamatkan 3 perempuan yang tidak bersuami. Artinya apa? Kalau tak bisa kita 4 itu menjadi solehah semua, 1 aja jadikan solehah. Jadi nggak usah gagah-gagahan nak berbini ompek loh. Sementara cie udah selesai. Ya kan Pak? Cie aja nak semayang loh. Tuh ompek loh. Ompek nak semayang loh. Ma'ajab awak ke Pak. Susah awak nih. Makanya intrik beristri 4 itu wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut tidak adil, khawatir. Kalau khawatir itu berarti kan belum dikerjakan, Pak. Khawatir namanya. Khawatir itu, Pak. Mohon maaf kita ambil waktu sedikit. Kalau khawatir tuh samojo orang nak melewati jembatan sebatang pinang, licin pinangnya, di bawahnya ada buayo. Kalau dia ragu nak nyebrang tuh, nak ditempuh juga nyebrang tuh. Jembatan batang pinang, licin, di bawah buayo, nak dipaksa aja lewat. Sementara awak ragu, khawatir, yang dipaksa Pak. Kalau jatuh, habis. Jadi tidak boleh prinsip beristri lebih dari 1. Cobalah dulu, besoknya adil tinggal surang. Tidak bisa Pak.
Nggak bisa no, nggak bisa dicubu, nggak bisa no. Tapi yakin kita adil, silakan jalan. Nggak yakin, nggak usah. Itulah prinsipnya. Jadi menyelamatkan satu orang lebih baik daripada pertimbangannya 3 orang tidak bersuami. Dah Pak ya? Nah, itulah. Kalau tak puas, bulan depan lagi kita sambung. Kajian kita. Terima kasih, mohon maaf bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.